Yuk, balik lagi bareng kita, Hafinsa, Keisha, dan Panca. Tapi kali ini jangan sendirian ya, karena cerita kita bisa bikin kamu ngerasa dia juga dengerin bareng kamu. Selamat malam, balik lagi bareng aku, Keisha. Tapi khusus buat malam ini, aku saranin kamu jangan dengerin sendirian. Karena setiap cerita yang kamu dengar, mungkin ada dia yang ikut mendengarkan. Selamat datang di Bisik 3 Malam, podcast yang gak cuma kasih kamu kisah-kisah gelap, tapi juga bikin kamu bertanya-tanya. Tadi itu suara siapa ya? Malam ini aku gak sendiri, ada tamu yang siap ngebagiin cerita yang katanya sampai sekarang masih bikin dia gak berani tidur dengan lampu mati. Langsung aja kita sapa Ribi. Hai Ribi, selamat datang di Bisa 3 Malam. Gimana nih rasanya jadi bintang tamu di podcast yang suasananya begini? Bikin deg-degan gak? Sebelum kita masuk ke cerita intinya, coba dong kenalin diri kamu dulu ke semua yang lain lagi dengerin. Dan aku penasaran kamu tuh tipe orang yang suka cerita horor atau sebenarnya malah penakut? Oke, halo Keisha, halo teman-teman semuanya yang dengerin. Kenalin, aku Ribi. Kalau dipanggil nengok. Jujur, ini pertama kalinya aku diundang podcastan kayak gini. Jadi emang agak bikin deg-degan ya. Kalau aku sendiri sih nggak terlalu takut. Karena aku juga sering bukan sering sih, selalu selalu menjadi orang yang menginisiasi cerita horor di friend group aku sendiri. Kayak kalau misalkan lagi gabut, cerita horor dong, dan yang lain pasti pada nolak. Gitu deh. Oke, menarik banget. Jadi kamu tuh lebih kayak pemberani gitu ya. Terus kamu tuh kayaknya sedengar-dengar sebelumnya ya, kamu tuh punya banyak pengalaman dengan makhluk-makhluk gaib itu. Karena kamu sendiri yang cerita kalau frekuensi kamu sama mereka tuh kayak lebih tinggi dari orang pada umumnya ya. Bisa dibilang gitu ya. Ya sekarang coba kamu ceritain deh pengalaman horor yang paling kamu ingat sampai sekarang, yang membekas banget di diri kamu. Kalau sampai buat kamu tuh setiap ngingat atau nyampein cerita ini ke orang-orang tuh kayak bikin bulu bikin merinding gitu lagi deh. Kalau yang meninggalkan kesan sebenarnya banyak, tapi kalau yang paling bikin merinding sih mungkin ada dua ya. Kalau yang satunya itu tentang judul bisa dibilang judulnya itu The Demon Under My Bed. Sama yang satunya itu kalau ditampakin sama Kunti. Nah, kalau yang Demon Under My Bed umumnya sih dikenal sama bocah-bocah, Monster Under My Bed. Itu biasanya kan buat nakut-nakutin aja gitu kan, biar anak-anaknya cepet tidur, biar nggak kemalaman. Nanti kalau misalkan kemalaman, nanti yang di kolong kasur gini gitu. Nah, aku juga awalnya juga mikirnya kayak itu legenda aja buat nakut-nakutin bocah biar tidur. Tapi ternyata ada satu kejadian di tahun 2021 gitu. Nah, itu aku masih bangun jam 1-an, masih main HP di kasur, dan posisi HP aku udah lowbat gitu. Nah, aku mau tidur dong. Jadinya sebelum mau tidur, ini aku ngecas dulu. Tapi aku dari kasur, jadi aku jalan dulu ke kasannya, terus naruh HP. Dan pas aku balik badan, di tembok seberang kasur aku ada kayak sosok merangkak gitu.
bukan merangkak sih, merayap. Dia tuh tapi nggak seluruh badannya gitu, cuma setengah badan sampai pinggang doang. Terus kepalanya botak, and for some reason dia punya tanduk. Nggak tahu itu tanduknya panjang sebelah ya. Terus tangannya bener-bener apa ya, kayak panjang tapi nggak terlalu panjang gitu, panjang sih. Terus apa, kayak clawy itu apa sih bahasa bahasa Indonesianya? kayak punya cakar gitu Hmm. deh, pokoknya kukunya panjang. Nah, dia tuh kan merayap gitu kan di tembok, terus kayaknya dia aku ngeliatin, terus dia langsung balik lagi melesat ke kolong kasur aku. Oh, ini penghuni kolong kasur. Aku ngebatin gitu. Ya udahlah, aku cuma kaget aja kan, karena emang itu lagi gelap juga, mungkin mata aku apa sih, kayak halusinasi atau gimana. Orang juga udah ngantuk gitu ya jam segitu. Terus ya udah, aku cuman marahin aja sedikit, kayak please ya jangan ganggu, mau tidur. Terus aku langsung udah plek kasur terus tidur. Enggak, baca doa dulu terus baru tidur tuh. Tapi kayaknya agak meragukan gak sih kalau itu disebut halusinasi, karena kamu bisa melihat wujudnya dengan secara detail, dan kalau halusinasi itu kan pasti cuma sekilas kan ya, atau enggak sih? Iya sih. Terus apakah kamu kayak pernah ketemu lagi kah dengan makhluk yang ini? Jujur baru ditemuin lagi tadi malam. Dia nampakin lewat mimpi. Kalau yang pertama kali ketemu itu kan nggak kelihatan banget gitu ya mukanya, karena nggak gitu kan. Nah, itu dia juga langsung melesat gitu ke kolong kasur pas pertama kali ketemu. Dan kedua kalinya baru banget tadi malam. Ini sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 3. Ya berarti tadi malam tanggal 2. Enggak deh, tetap tanggal 3. Jam 1-an soalnya. Kenapa ya dia nongolnya jam 1 mulu? Tapi nongolnya di mimpi gitu. Dia nunjukin mukanya. Matanya melotot, lebar. Terus habis itu darah dari matanya ke pipinya turun. Terus itu bertaring. Terus masih dengan proporsi tubuhnya yang sama, yang cuma setengah badan itu. Dan tanduknya. Dia nongol di mimpi. Padahal aku baru merem sih. Berapa menit ya? Nggak ada 5 menit malah. Baru banget kelar baca doa, merem. Tiba-tiba ditampakin kayak gitu. Orang refleks dong bangun gitu kan, melek lagi. Waduh, buset nih. Mulai berani dia. Ya udah, aku ngebatin aja. Apa ya, kayak aku tuh kalau ngeliat gitu refleksnya ngebatin terus ngedumel sendiri. Udah apa, jangan ganggu, mau orang mau tidur gitu. Terus ya udah, akhirnya aku baca doa lagi terus tidur. Refleksnya beda ya kayak orang-orang. Biasanya kan kalau orang-orang gitu encounter something ya, yang mereka apa ya, makhluk-makhluk begitu, kayak refleksnya tuh teriak nggak sih? Iya. Nggak tahu, mungkin karena udah sering kali ya dari kecil tuh. Terus juga lebih seringnya pas mau tidur atau enggak pas malam gitu kan. Jadi kayak udahlah, udah capek juga mau takut-takutan, mendingan tidur. Tapi mereka nih ada kayak ciri-ciri tertentu nggak sih, kayak pengen nunjukin diri merekanya, atau walaupun dalam kadang kan kalau kondisi badan kita nggak fit atau kita lagi capek-capeknya gitu, mereka bisa aja kan energi mereka tuh kayak, karena energi kita lagi low dan energi mereka low, jadi kayak bisa apa ya, saling bertemu gitu. Tapi kalau misalnya kamu sendiri nih gimana? Apakah walaupun biasa aja mereka suka nunjukin, atau ada waktu-waktu tertentu gitu? Sebenarnya dari kalau misalkan lagi biasa aja emang suka nunjukin, cuman nggak
signifikan itu, tapi yang sangat signifikan emang pas lagi capek-capeknya sih. Pernah juga dulu itu pas SMA pulang sekolah dari rumah nenek jam 8 malam gitu kan, habis kegiatan full di sekolah, terus dari situ mampir dulu ke rumah nenek, pasti capek gitu kan. Terus apa aku sama mbak aku pakai motor, kita ngide lewat jalan yang gelap, terus apa at one point di satu gedung, itu Boleh gedungnya di luar komplek. boleh sebentar nggak? Ini kayaknya udah mulai merinding ya ceritanya. Dan kayaknya aku nggak sendirian deh. Ayo lo, ntar deh aku lanjut dulu deh. Ya, Nah itu kan kelihatan dari satu gedung, terus dia tiba-tiba noleh juga ke aku. Pokoknya dia pakai daster putih, rambutnya kusut gitu kan, tapi kayak sekilas doang itu kelihatannya. Nah terus dia tiba-tiba nengok juga ke aku buang muka dong. Duh, ini setan tahu nih gue ngeliatin. Ya udah, berharap aja nih sampai rumah kagak diikutin kan, karena kayak dari kelihatannya dia nengok kayak gitu mungkin kepo, udah feeling nih kepo. Terus nyampe rumah, udah mandi, udah beres-beres, udah siap tidur, udah nempel kasur, udah selimutan, aku baring ngadep ke kiri. Bahkan kalau aku ngadep kanan itu kan tembok, kalau aku ngadep kiri berarti bukan tembok kan. Pas aku ngadep kiri situ, tiba-tiba ditampakin sama dia. Makin depan muka banget. Dia senyumnya ear to ear, literally ear to ear, karena dari ujung mulut sampai pipinya itu sobek. Terus giginya hancur, mukanya hancur, setengah hancur sih. Terus matanya bolong, pokoknya berdarah, agak hitam kayak abis keseret aspal gitu. Terus rambutnya berantakan, kusut. Wow. Terus Bukan berarti kayak bajunya udah lusuh banget. merinding banget gitu ya, apalagi kalau ngalamin secara langsung, kayaknya udah jantungan deh aku. Aku nggak jantungan sih untungnya. Terus Ya karena sudah dia terbiasa ngeliatin kayak ya. gitu. Dia ngeliatin kayak gitu, seakan kayak nanya nih, kamu bisa ngeliat aku ya? Gitu, ya ampun, kayak Dia nanya begitu, aduh. Ah, oke. Terus, aduh nih beneran deh serius merinding, kayak perasaan ya udah mulai gak enak, udah kayak ya begitu deh. Oke, terus tapi jujur ya, kita tuh kalau cerita horor kayak gini, dia emang suka ikut-ikutan nimbrung karena dia tahu yang diceritain itu dia. memang karena Mm-mm. karena apa sih, aku bukan termasuk orang yang sensitif juga ya, tapi kalau misalnya kadang kalau memang aku ngerasa mereka ada, aku bisa ngerasa, dan kayaknya ada di Perak. Ya terus gitu sih, aku karena udah capek ya, mau tidur juga, lebih pengen tidur daripada lebih pengen takut. Jadi aku cuman marahin aja, ngapain di sini, udah sana pergi. Ini setan emang kayak bener-bener kepo banget kali ya, dia bener-bener se effort itu ngikutin dari ujung komplek ke rumah sampai kamar lagi. Ngapain lu? Karena mungkin dia baru pertama kali bisa ketemu orang yang ngelihat kali ya, jadi kayak penasaran gitu deh. Iya kali ya. Oke, itu dua cerita yang buat apa, membekas ya, yang paling kamu inget kali ya. Jadi karena ditunjukin secara langsung, aduh. Iya. Sebenarnya banyak sih yang nunjukin langsung banget gitu. Tapi itu dua yang paling membekas. Oke. Oke, Ribi, sebelum kita tutup obrolan kita malam ini, aku mau tanya satu hal terakhir.
Kalau ada pendengar kita yang lagi ngalamin hal yang serupa, kira-kira saran apa nih yang mau kamu kasih buat mereka? Apa ya? Lebih beraniin diri aja sih. Soalnya kalau kita takut, itu setannya bisa ngerasa kalau kita takut gitu. Jadi sebisa mungkin jangan takut banget. Minimal kalau misalkan takut, hafal ayat kursi deh. Biar setannya juga bisa hilang walaupun kita ya nggak sanggup buat marahin gitu kan. Karena ya gimana ya, setan tuh bisa ngerasa kalau kita lagi capek dan lagi takut gitu. Mereka bakal iseng kalau misalkan tahu kita takut dan kita lagi capek. Jadi sebisa mungkin jangan takut dan jangan lagi capek gitu. Iya, betul-betul ya, itu penting banget sih. Terus juga ya percaya nggak percaya, kita ini emang nggak pernah benar-benar sendirian gitu. Dan kadang yang cuma diem dan ngeliatin dari jauh aja justru mereka tuh pengen kenalan. Oke deh, terima kasih review untuk ceritanya malam ini. Makasih juga Keisha dan teman-teman semua yang dengerin nih. Kamu baru aja dengerin kisah gelap dari Ribi. Tapi ingat, yang paling menyeramkan itu bukanlah cerita yang kamu dengar, tapi sosok yang mungkin dari tadi ikut mendengarkan di sebelahmu. Sampai jumpa di gelap yang berikutnya. Aku Keisha, aku pamit undur diri.